Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan. Saya salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Anaduah Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, dari Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman satu lokal Pendidikan Agama Islam semester 5 di lokal D. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas hadis Tarbawi 1 dengan dosen pengampu Bapak dosen Dr. Nur Habibullah SPDI MPDI. Pelestarian lingkungan hidup dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah fikih lingkungan hidup atau fiqhul bi'ah. Nah, kata al-bi'ah dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian fikih lingkungan atau fiqhul bi'ah adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan penduduk ini secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi. Nah, kemudian hadis tentang pelestarian lingkungan. Salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yaitu larangan menelantarkan lahan, yang berbunyi hadisu Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu ardun falyazra'uha aw liyamnaha akhahu fa in abi falyumsik ardahu, yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memiliki tanah hendaknya menanamnya atau memberikannya kepada saudaranya, jika tidak boleh menanamnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Alasan kita manusia harus ramah lingkungan yaitu manusia, alam, dan lingkungannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam hal menopang kehidupan di muka bumi ini. Ketergantungan hidup manusia pada alam dan lingkungannya demikian besar. Karena manusia tidak akan dapat hidup tanpa adanya daya dukungan dari lingkungannya, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa manusia turut memiliki andil yang sangat besar dalam pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup ini. Ancaman bagi perusak lingkungan, maka Al-Quran menyebutkan bahwa kerusakan di alam akibat oleh kejahatan manusia, sehingga berbagai akibat dari perusakan itu ditanggung oleh manusia juga. Hal ini tampak jelas dalam firman Allah dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Zoharal fasadu fil barri wal bahari bima kasabat aydin nasi liyuziyakohum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un, yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, ayat di atas atau ayat yang saya bacakan tadi menjelaskan bahwa kerusakan yang kita rasakan saat ini baik di darat maupun di laut merupakan akibat dari kegiatan atau aktivitas atau juga kebijakan manusia yang tidak mengindahkan pada keberlangsungan hidup. Dampak negatif dari perubahan lingkungan yaitu terdapat dua faktor. Pertama, faktor alami, dan yang kedua itu faktor buatan.
Faktor alami adalah faktor yang terjadi karena peristiwa atau kejadian yang berlangsung secara alami. Salah satu contohnya yang telah banyak diketahui adalah semua proses atau kejadian yang berkaitan dengan banjir, tanah longsor, tsunami, angin puting beliung, kebakaran hutan, gunung meletus ataupun gempa bumi dan meletusnya gunung berapi atau vulkanis. Nah, kemudian faktor buatan. Pencemaran buatan ialah pencemaran yang terjadi akibat ulah manusia itu sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pencemaran itu dapat berupa pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran suara. Membangun kesadaran pendidikan dalam melestarikan lingkungan hidup. Di dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan, diperlukan adanya suatu kesadaran atau kepedulian akan pentingnya arti lingkungan bagi kehidupan, terutama sekali hubungannya dengan kehidupan manusia yang bersifat sentral. Artinya, manusia memegang peranan yang sangat urgen dalam mengelola lingkungan, bahkan juga yang mendatangkan adanya kerusakan lingkungan. Kepedulian ataupun kesadaran lingkungan secara mendasar merupakan suatu ciri dan perbedaan antara manusia dari makhluk lain sesama makhluk hidup. Oleh karena itu, manusialah yang sangat dominan dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan, dan hal ini tergantung pada kepedulian dan kesadaran manusia dalam memahami lingkungannya. Bagaimana cara menyadarkan seseorang agar bisa menjaga dan melestarikan alam sekitar tanpa membuat seseorang tersebut tersinggung? Jawabannya yaitu sentuh hati orang tersebut dengan sesuatu yang menjadi perhatian mereka. Misalnya, ada orang yang terenyuh hatinya ketika melihat hewan yang terjerat sampah plastik, atau ada yang melihat dari sisi kesehatan seperti mikroplastik yang berbahaya kalau masuk ke dalam tubuh. Kemudian mengajak seseorang tersebut untuk membuang sampah plastik. Bagaimana cara pelestarian lingkungan menurut Al-Quran? Jawabannya, yang pertama yaitu penyediaan lahan khusus untuk upaya melindungi populasi spesies satwa hidup. Yang kedua, mengelola, mengoperasikan, memberdayakan lahan produktif yang masih dapat dimanfaatkan namun sayangnya terlantar. Kemudian yang ketiga, menjaga sumber air. Apa hukum melestarikan lingkungan? Lalu bagaimana dengan orang yang tidak melestarikan lingkungan? Jawabannya, dalam perspektif hukum Islam, dapat dinyatakan bahwa status hukum pelestarian lingkungan adalah wajib bagi setiap individu. Dengan demikian, manusia dituntut untuk selalu membiasakan dirinya agar bersikap ramah terhadap lingkungannya. Nah, maka orang yang tidak melestarikan lingkungan sama halnya dengan orang yang merusak lingkungan. Bagaimana pendapat Anda tentang orang yang merusak lingkungan dalam perspektif Al-Quran atau Islam? Jawabannya, agama Islam telah melarang segala bentuk kerusakan alam sekitar, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena dapat membahayakan kehidupan manusia itu sendiri. Apabila orang zalim berkuasa lalu ia berbuat zalim dan kerusakan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menahan hujan hingga hancurlah pertahanan dan anak keturunan. Maka haram bagi manusia melakukan kerusakan pada lingkungan. Apa yang menyebabkan seseorang membuang sampah sembarangan? Jawabannya, yang pertama, karena tidak tahu membuang sampah itu perlu. Kemudian yang kedua, orang itu belum tersentuh hatinya. Kemudian yang ketiga, adanya rasa malas. Bagaimana pelestarian lingkungan dari perspektif hadis Nabi Muhammad SAW? Jawabannya, yang pertama, menghidupkan lahan yang mati. Yang kedua, menanam pohon. Yang ketiga, tidak melakukan pencemaran lingkungan. Apa yang menyebabkan masyarakat melakukan penebangan pohon secara liar dan bagaimana cara menguranginya? Jawabannya, penyebab masyarakat melakukan penebangan pohon secara liar itu yang pertama, tingginya permintaan pasokan kayu dari pusat perindustrian. Kemudian yang kedua, faktor kemiskinan.
Yang ketiga, hasil yang lebih pasti. Yang keempat, pekerjaan yang paling mudah. Dan yang kelima, lemahnya penegakan hukum. Nah, kemudian strategi untuk pencegahannya adalah perlu diarahkan pada upaya peningkatan efektivitas pengawasan dan pengendalian penatausahaan kayu dalam mencegah terjadinya praktek penebangan pohon melalui kewenangan yang diberikan kepada pihak pemerintahan. Bagaimana kita sebagai masyarakat untuk melestarikan lingkungan? Jawabannya, yang pertama itu tidak membuang sampah di sungai, yang kedua tidak membakar sampah, yang ketiga menghemat energi, yang keempat menggunakan produk daur ulang, yang kelima menanam pohon, dan yang keenam melarang perburuan air. Apa balasan bagi pelaku perusak lingkungan? Jawabannya, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa balasan bagi para perusak lingkungan itu adalah mereka akan ditimpa azab, siksa, dan bencana bagi akibat perbuatan mereka. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun salah dalam penjelasan materi, dan juga terdapat salah dalam pembacaan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Saya di sini masih dalam proses belajar dan mohon bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.